Keduanya tidak berani mengabaikan, dan bergegas menuju arah yang ditunjuk Xiaoyan. Sepertinya kita tersesat. Xiaoyan dan Xiaoqi sedang berjalan di hutan perawan saat ini. Di hutan ini, ada semacam kabut putih susu di mana-mana. Kabut semacam ini sangat aneh, bahkan kekuatan jiwa pun sangat sulit untuk ditembus. Apalagi ada semacam udara sedingin es di atasnya. Semacam itu, udara dingin, bahkan Xiaoyan yang memiliki Chaos Secret Flame tidak tahan lagi. Jadi setelah menerobos rute ini selama lebih dari 1 jam, Xiaoyan dan Xiaoqi pada dasarnya terus berkeliaran di sekitar sini. Setelah berkeliaran selama lebih dari 1 jam, Xiaoyan jelas sedikit kesal. Mereka sepertinya terjebak di sini. Untungnya, orang-orang berjubah hitam itu tidak mengejar mereka. Kabut macam apa ini? Aneh sekali. Xiaoyan mengerutkan kening. Berpikir peta di dalamnya sekarang tidak berguna. Dan tidak ada identifikasi terperinci dari rute ini sama sekali. Perubahan hidup. Seluruh bentang alam telah banyak berubah seiring berjalannya waktu. Ngomong-ngomong, aku ingat bahwa ini adalah hutan kabut iblis. Salah satu alasan mengapa rute ini dinamai oleh orang-orang saja adalah kabut aneh. Konon hanya ada satu rute yang benar untuk keluar. Jika kamu bisa, jangan keluar. Ini akan menjadi masalah besar. Teriak Xiaoqi dari samping. Sepertinya jika kita ingin keluar dari sini, kita membutuhkan seseorang untuk memimpin. Ayo pergi ke selatan dulu, kata Xiaoyan perlahan. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi kemampuan kabut ini untuk mengisolasi deteksi kekuatan jiwa terlalu kuat. Xiaoyan tidak dapat mendeteksi terlalu jauh. Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya. Mereka benar-benar tidak berjalan dengan baik di sepanjang jalan. Mereka mengelak ke kiri dan ke kanan untuk memaksa monster pergi. Tapi itu bukan apa-apa. Tetapi bertemu dengan gelombang binatang langka. Dan diserang oleh monster bintang 4. Hampir mati. Akhirnya melarikan diri dari Dizu dan akhirnya tiba di Diwanzu. Tetapi tanpa diduga, dia tersesat oleh kabut ajaib dan hutan iblis burung ini. Dan dia tidak tahu betapa berbahayanya itu. Ayo pergi, melambai ke Xiaoqi. Xiaoyan mengambil langkah dan berjalan cepat menuju selatan. Xiaoqi juga dengan cepat mengikuti dengan mudah. Bang, di ruang terbuka yang diselimuti kabut tebal, lusinan orang bersandar satu sama lain dengan erat. Di sekeliling mereka, monster ganas keluar dari waktu ke waktu dengan darah di sekujur tubuh mereka. Tetapi segera setelah itu, mereka dihitung. Tirani serangan hancur berkeping-keping. Binatang buas ini benar-benar menyebalkan. Nona, kapan ini pertama kalinya? Apakah monster bintang 5 akan muncul? Di tengah kerumunan, seorang pria dengan pedang besar di tangannya memotong monster sampai mati. Menyeka percikannya, darah di wajahnya. Dia mengutuk. Jangan khawatir, berita Nona tidak akan pernah salah. Jawabannya adalah seorang pria parubaya berpunggung tebal, memegang 2 kapak darah di kedua tangannya. Ketika kapak darah menari, mereka penuh kekuatan. Selama direkatkan sekecil apapun, ia akan terkoyak. Dan di antara sekelompok orang ini, ada sesosok cantik, berbalut kemeja biru pendek, tampak luar biasa langsing. Darah memancar dari tubuh Qianying. Kuncir kuda berwarna merah darah berkibar di belakang kepalanya. Di bawah poni yang rapi, sepasang mata indah dengan sedikit warna merah tua dapat terlihat samar-samar. Hidung kurus dan tinggi terlihat halus dan mulia. Montok dan sedikit liar bibirnya setengah terbuka dan setengah tertutup. Sosok Qianying bergerak sedikit. Xiaoman memutar pinggangnya. Dan cambuk panjang di tangannya melesat dengan liar. Dan monster di sekitarnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dengan satu tarikan napas, inti sihir berubah menjadi berkas cahaya dan melebur ke dalam tubuh Qianying. Kekuatan gadis ini jelas yang terkuat di antara kelompok orang ini. Dan dia memiliki kekuatan Dou di bintang 5. Bahkan dalam menghadapi pengepungan banyak monster, dia tetap tidak panik sama sekali. Yang sangat kontras dengan penampilannya. Masing-masing dari orang-orang ini membunuh monster. Dan inti sihir akan diubah menjadi energi dan diintegrasikan ke dalam tubuh mereka. Satu-satunya yang bisa langsung menyerap inti sihir adalah iblis. Dan kelompok orang ini jelas berasal dari iblis.
Pertempuran di sini berlangsung sekitar setengah jam sebelum berakhir. Di sekitar kelompok orang ini, ada banyak mayat monster. Begitu pertempuran usai, kebanyakan dari orang-orang ini duduk, terengah-engah terus-menerus. Itu adalah beberapa monster level rendah barusan. Mereka tidak menggunakan energi pertempuran, tetapi langsung menyerang dengan kekuatan fisik, yang juga merupakan semacam latihan untuk tubuh mereka sendiri. Melihat kerumunan yang lelah, Qianying tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru saja akan menegur mereka. Matanya yang indah tiba-tiba berkedip. Dia melihat ke kabut di depan, dan berkata dengan suara keras, "Siapa itu?" Qianying tiba-tiba berteriak, dan orang-orang yang baru saja duduk buru-buru bangkit lagi, mengambil senjata di samping mereka, dan melihat ke depan dengan gugup. Di bawah tatapan gugup mereka, dua sosok perlahan keluar dari kabut. Mereka adalah Xiaoyan dan Xiao Qi yang tersesat. Pada saat ini, Xiaoyan memancarkan aura klan iblis. Xiao Qi sangat terkejut. Mengapa Xiaoyan tiba-tiba memiliki aura iblis? Tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk bertanya. Melihat kerumunan menatapnya satu demi satu, Xiaoyan menggaruk kepalanya, dan buru-buru berkata, "Semuanya, jangan gugup. Kita tersesat dan datang ke sini karena kesalahan. Tidak ada niat jahat." Hanya seorang pemuda dan seorang gadis muncul di depannya. Merasakan nafas lemah kedua orang ini, semua orang menghela nafas lega. Namun, sosok cantik itu masih memperhatikan Xiaoyan dan Xiao Qi dengan cermat, dan sama sekali tidak mengendurkan kewaspadaannya. Karena entah kenapa, dia selalu merasa bahwa Xiaoyan memiliki bau berbahaya padanya. Apakah adik laki-laki ini dari tempat lain? Qianying menatap Xiaoyan dan bertanya dengan lembut. Ya, Xiaoyan mengangguk dan tersenyum. Lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Nak, kita tersesat di sini. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengajak kita jalan-jalan." Begitu Xiaoyan ditemukan oleh wanita cantik itu, dia segera mengirim Demon Rache nafas keluar. Karena dia sudah merasa bahwa sekelompok orang di depannya adalah milik Demon Rache. "Tidak, kami tidak membawa orang asing bersama kami. Anda sebaiknya pergi sendiri." Pria parubaya berpunggung tebal itu memegang kapak darah, memindai tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiao Qi dengan hati-hati, dan berkata. Kemudian dia menoleh dan berbisik kepada wanita Qianying di sampingnya, "Nona, kami di sini untuk membunuh monster bintang 5. Tidak baik membawa orang yang diketahui asalnya. Terlalu berbahaya." Petik 2. Mendengar kata-katanya, Qianying the wanita itu tidak segera mengungkapkan pendapatnya. Dia menatap Xiaoyan dan Xiao Qi dengan cermat, dan setelah beberapa saat, dia bertanya pada Xiaoyan dengan ringan. "Siapa nama adik laki-laki itu? Cabang mana itu?" Petik 2. Yan Xiao kecil. Gadis di sebelahku adalah teman ras manusiaku, Xiao Qi. "Siapa nama gadis itu?" Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Dia tidak berani mengatakan dirinya sendiri itu disebut Xiaoyan, dan sekarang iblis mengejarnya. Dan dia tidak bisa mengatakan identitasnya. Jadi dia hanya bisa mengubah topik dan bertanya pada gadis Qianying. "Namaku King Muer. Kamu bisa memanggilku Muer." Adik laki-laki itu belum mengatakan dari cabang mana. Gadis Qianying tidak membiarkan Xiaoyan pergi. "Aku." Xiaoyan tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu apa-apa tentang setan. "Apa?" Tidak bisa menjawab. "Saya pikir Anda tidak tersesat. Tetapi seorang mata-mata yang datang ke klan iblis darah saya untuk mencari tahu beritanya." Suara King Muer menjadi berat. Untuk sesaat, mata Xiaoyan melebar. Mulutnya sedikit terbuka dan dia tidak bisa menutupnya. "Klan iblis darah." Xiaoyan menggumamkan 4 kata ini dengan kaget. "Kamu bilang kamu adalah klan iblis darah?" Wu Yaosen bisa datang dan pergi dengan bebas. King Muer masih menatap Xiaoyan dengan waspada. "Nona King Muer, bisakah kita mengambil langkah untuk berbicara?" Xiaoyan kembali sadar. Kegembiraan yang luar biasa mengalir di hatinya. Itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. King Muer berhenti dengan curiga, tapi masih mengangguk. King Muer berjalan mendekat, dan pria parubaya dengan punggung tebal itu jelas sedikit khawatir. Dia akan berbicara, tetapi King Muer menghentikannya dengan lambaian tangannya. King Muer dan Xiaoyan datang bersama, tidak terlalu jauh dari keramaian.
Nona Muer, apakah kamu benar-benar dari keluarga iblis darah? Xiao Yan bertanya pada Muer dengan suara yang sangat rendah dan hati-hati. Pada jarak sedekat itu, Xiao Yan juga melihat wajah King Muer dengan jelas, dan kecantikan yang menakjubkan terungkap. Jadi Xiao Yan tidak bisa menahan nafas, dan menelan dengan tenang. King Muer mengangkat kelopak matanya dan mengangguk. Ya, kamu milik klan iblis darah. Apakah kamu takut? Katakan padaku cabang mana yang kamu miliki. Dan jika tidak, aku tidak akan sopan. Petik 2. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah dari cabang mana saya berasal. Saya di sini untuk menemukan Anda. Saya datang ke sini khusus untuk menemukan kami. King Muer bertanya. Ya, di mana patriarkmu? Tolong bawa aku menemuinya. Aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan, kata Xiao Yan lebih bersemangat. Sama saja jika kamu memberitahuku sesuatu. Aku adalah adik perempuan patriark. King Muer menatap Xiao Yan dengan curiga dan berkata. Tapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak, masalah ini tidak sepele. Aku hanya bisa memberitahu patriark dari klan iblis darah. King Muer tidak bisa menahan bibirnya ketika dia mendengar ini. Berpikir begitu dia ditemukan dan ingin membingungkannya. Kamu bisa melihat kakakku dengan santai. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan sangat kasar. King Muer. Xiao Yan merenung, mengusap dagunya dengan jari. King Muer melihat keraguan-raguan Xiao Yan, dan berpikir dalam hati, saya melihat trik lain apa yang Anda miliki. Xuan Tian. Aku yakin patriarkmu akan datang menemuiku secara langsung setelah mendengar 3 kata ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menatap King Muer dengan tegas. Kamu? Ya, King Muer menginjak kakinya, mendengus dingin, dan hendak melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, Nona Muer, lihat, bagi kami, kekuatan kami sangat rendah dan kami tidak tahu jalannya. Mengapa Anda tidak mempercayai saya dulu? Tunggu sampai Anda melihat patriark Anda dan beritahu dia 3 kata itu. Jika dia tidak datang menemuimu, bagaimana kalau aku dibunuh dan dipotong lagi? King Muer berhenti di udara dengan tangan giok terangkat ketika dia mendengar kata-kata itu. Memikirkannya, perlahan meletakkan tangannya turun, dan berkata dengan keras kepada Xiao Yan, jujur saja, bahkan tidak memikirkannya. Trik macam apa yang kamu mainkan? Atau aku akan membunuhmu dengan 1 telapak tangan. Kemudian dia kembali ke kerumunan. Xiao Yan juga kembali ke kerumunan, menyuruh Xiao Qi untuk beristirahat sebentar, dan duduk bersila, dengan mata tertutup dan fokus, menjalankan Feng Jue. Feng Jue di tubuh Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali Doqi di meridian Xiao Yan lewat, Doqi di tubuh Xiao Yan menjadi lebih murni. Malam perlahan turun, dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal, dan nyala api berkedip samar di kabut. Hati-hati, King Muer berteriak pelan. Semua orang berdiri dengan tiba-tiba, merasakan sekeliling dengan waspada. Hanya samar-samar mendengar suara lingkungan di sekitar mereka. Setelah beberapa saat, bayangan monster yang tebal muncul di depan mata semua orang dari segala arah. Melihat sekelompok monster yang mengelilingi kamp, dan kemudian pemimpin di tengah, yang jelas jauh lebih besar dari monster lain di sekitarnya. Wajah King Muer penuh martabat, dan dia memerintahkan dengan suara rendah. King Qiong, bawa seseorang untuk melindungi kamp. Jangan biarkan keduanya melarikan diri, dan monster Jingding Yun akan diserahkan kepadaku. Ya, pria parubaya bernama King Qiong menjawab sambil memegang 2 kapak yang berlumuran darah dibungkus dengan balas dendam yang agung dan memancarkan kilau yang kuat di bawah malam. Itu membuat orang merasa lebih aman daripada cahaya api. Mengaum, saat King Muer selesai memberikan perintahnya, monster awan berpuncak kristal di tengah mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan ini sangat menusuk telinga, seperti raungan macan tutul. Dan raungan itu derek, bercampur menjadi satu, bergema di seluruh hutan, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga dan pusing di mata. Binatang ini benar-benar dapat melakukan serangan jiwa. Mata King Muer memancarkan pandangan yang aneh. Namun, orang-orang dari ras iblis memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sangat tinggi.
Dan serangan jiwa dari monster Jingdingyun tidak layak disebut di depan Kaisar Pertempuran Bintang 5 King Muer. King Muer menjentikkan jarinya, dan gelombang tak terlihat berayun tanpa jejak, langsung mengimbangi gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa. Boom! Raungan monster Jingdingyun jelas merupakan serangannya. Begitu raungan monster awan berpuncak kristal jatuh, pupil dari monster yang tak terhitung jumlahnya bersinar merah, seperti wasiat kecil di malam hari. Benar-benar menakutkan. Semua monster melangkah maju dan bergegas menuju kemah. Seluruh tanah bergetar. Momentumnya menakutkan. Bunuh. Menghadapi hantaman banyak monster, mata klan Gorevien juga penuh dengan cahaya yang ganas. Untuk monster-monster ini, jika mereka menggunakan semangat juang, mereka tidak akan memperhatikan sama sekali. Semangat juang yang melonjak menyapu seperti air pasang. Dan dalam waktu singkat, puluhan monster meledak menjadi kabut berdarah. Dan banyak yang terluka satu demi satu. Dan bau amis menyeruak ke wajah mereka. Kekuatan binatang iblis ini tidak lebih dari 4 bintang. Pada dasarnya sekitar 3 bintang untuk kelompok tim Duh di bintang 4 ini. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk membunuh mereka. Dan mereka sangat rentan. Apa yang paling mereka takuti adalah monster awan kristal bintang 5. Yang hanya bisa dilawan oleh King Muer. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di antara kerumunan. Melihat kerumunan yang menggunakan senjata mereka yang berbeda untuk membunuh. Dan inti sihir dari monster yang terbunuh berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam tubuh mereka. Mata Xiao Yan berkilat, warna berapi-api. Xiao Yan tidak menggunakan penguasa kuno abadi Tianhuo, tetapi berlari ke arah di mana jumlah monster relatif kecil. Kekuatan jiwa menyembur keluar, mengunci monster yang terluka, dan menembakkannya seperti busur dan anak panah. Xiao Yan membanting tinjunya ke monster itu dengan keras. Suara teredam terdengar dari tubuh monster itu, dan monster itu jatuh sebagai tanggapan. Xiao Yan menyapu tubuhnya, dan garis-garis samar muncul di lengannya. Segera, napas menyebar dari kepalan tangan Xiao Yan, dan menabrak kepala monster itu. Kepala monster itu dihancurkan oleh pukulan Xiao Yan. Dan inti sihir yang bersinar terang muncul di depan mata Xiao Yan. Kabut darah Xiao Yan segera menyelimutinya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa saat kabut darah menyelimuti inti iblis, asal Ki Kaisar di inti iblis langsung tersedot hingga kering. Dan energi yang kuat menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan manisnya, dan mulai mencari monster tingkat rendah yang terluka untuk dibunuh secara sembarangan. Untungnya, langit dipenuhi kabut darah. Dan saat itu malam, Xiao Qi tidak ada, dan Xiao Yan tidak menemukan Xiao Yan melahap inti sihir. Setelah beberapa saat, seluruh tim menekan aura agresif dari kelompok monster seperti penggiling daging. Pada saat ini, King Muer, yang bertarung melawan monster Jingdingyun, juga berada di atas angin. Ini adalah pertama kalinya King Muer bertarung melawan monster bintang 5 sendirian. Antara King Muer dan monster Jingding Cloud, udara tampak membeku, dan aura yang sangat kuat meletus dari lapangan. Meskipun King Muer berada di atas angin, momentum destruktif dari binatang awan atas kristal tidak berhenti sama sekali. Dan mata merah binatang itu bersinar dengan ganas dan kejam. Boom! Tanah yang bergetar membuat semua orang tegang. Melihat monster Jingding Cloud yang menakutkan, hati semua orang terangkat dengan keras. Monster Cloud Top Kristal meraung ke arah King Muer lagi, dan telapak tangannya ditampar di udara tanpa henti. Kecepatannya sangat cepat dan momentumnya begitu dahsyat sehingga membawa udara untuk membentuk gelombang kejut, seperti rangkaian meriam udara. King Muer, bagaimanapun, tidak tergesa-gesa, memegang cambuk panjang, diisi dengan energi pertarungan, dan mengayunkannya ke arah di mana monster Jingdingyun menyerang. Di bawah baju hijau, energi pertarungan meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, meliputi seluruh lapangan sekitarnya. Wajah King Muer tenang, melihat sosok hewan yang membesar dengan cepat di pupilnya. Meriam udara yang melolong menyerbu ke arah mereka dengan suara angin yang menusuk. Tetapi meriam udara ini masih beberapa meter dari ujung tali mereka. Itu meledak dari udara tipis, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi tubuh King Muer. Mengaum, Jingdingyun bergegas ke arahnya dengan mata merah.
Penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Muir tampaknya tidak memiliki efek pemblokiran yang jelas di hadapan dampak monster awan atas kristal. Tubuh monster awan atas kristal bahkan tidak berhenti. Itu langsung dilarikan ke depan dari King Muir. King Muir tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke arah wajahnya. Menghadapi serangan monster Jingding Yun yang begitu ganas, King Muir tidak mundur. Tetapi Qianying melangkah maju. Dan cambuk panjang di tangannya menghantam monster Jingding Yun dalam lintasan yang provokatif. Cambuk panjang King Muir melingkari seluruh monster Jingding Yun. King Muir mengguncang lengannya dengan kuat. Dan monster awan besar di atas kristal terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Keempat kukunya mencengkeram tanah dengan kuat. Dan meluncur jauh, menggambar 4 garis yang sangat dalam. Jejaknya bisa berdiri kokoh. Lumpur melonjak dari tanah seperti naga lumpur, meledak di udara, dan berubah menjadi remah-remah lumpur dan miring ke bawah. Blood Whip, King Muir menginjak langkah kakinya sedikit, tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia bergegas menuju Crystal Cloud Beast tanpa penundaan di tangannya. Dengan jentikan cambuk panjang, noda darah ditarik di udara, seperti duri darah. Ia menusuk dengan keras ke arah kepala monster Jingding Yun. Kepala monster Jingding Yun segera ditusuk, dan tubuhnya yang besar jatuh. King Muir, yang berada di udara, dengan cepat terbang ke mayat monster Jingding Yun, mengeluarkan inti sihir di kepalanya, dan melihat inti sihir, yang berukuran setengah dari tubuhnya dan bersinar terang. Wajahnya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi, buru-buru dimasukkan ke dalam ring. King Muir kemudian menarik kembali cambuk panjang itu, mengibaskan darahnya, menyekanya, dan melilitkannya di pinggang Xiaoman. Pada saat ini, sudah ada mayat monster di mana-mana, dan karena kematian monster awan kristal, beberapa monster yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Pada saat ini, King Xiong, yang memiliki punggung dan pinggang yang besar, datang dan berkata kepada King Muir, "Nona, saya mendapatkan inti sihir. Ayo cepat kembali. Langit akan segera fajar. Jika tidak, Patriark akan memiliki khawatir lagi." King Muir menatap King Xiong meliriknya, cemberut mulutnya dan mendengus dingin, dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, kemasi barang-barangmu. Bawa 2 orang ini, dan pulanglah." Semua orang merapikan barang-barang mereka dan berangkat ke ibu kota sihir bersama seolah-olah mereka sudah familiar dengan jalannya. Para anggota klan Gorevian sepertinya sangat familiar dengan hutan ini. Xiao Yan dan Xiao Qi mengikuti di antara kerumunan. Xiao Qi tercengang oleh pertempuran ini. Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Dalam pertempuran ini, kekuatan Xiao Yan juga sedikit meningkat, dan dia juga sedikit bersemangat. Di bawah kepemimpinan klan Gorevian, kota-kota kecil muncul di depan mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari 2 jam. Kota iblis, bersinar dengan cahaya berwarna darah. "Oke, kita sudah sampai di ibu kota. King Xiong, bawa kedua orang ini ke penginapan keluarga dan urus mereka." King Muir berhenti dan memerintahkan King Xiong di sampingnya. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada King Muir, "Nona Muir, pastikan untuk memberitahu saya apa yang saya katakan. Dan beritahu Patriark Anda. Saya yakin dia pasti akan datang menemui saya." King Muir menyipitkan mata ke arah Xiao Yan, mendengus dengan suara. Dia berjalan menuju bagian dalam kota iblis dengan semua orang. Dan King Xiong juga membawa Xiao Yan dan Xiao Qi ke penginapan yang ditunjuk oleh King Muir. Di halaman klan Gorevian di ibu kota, pria parubaya berambut merah memegang cangkir teh di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. "Laporkan." Seorang lelaki tua berambut merah berjalan ke halaman dengan cepat, dan membungkuk kepada lelaki parubaya berambut merah itu. "Lapor ke Patriark. Ada berita dari Dizu." Cepat, si rambut merah pria parubaya tampak tidak sabar. Pemuda yang memasuki reruntuhan kuno bernama Xiao Yan. Dia adalah murid dari klan Xiao di Dizu. Kekuatannya adalah salah satu bintang di tahap pertengahan melawan Kaisar. Sekarang klan Jiwa Iblis telah mengirim 5 klan untuk menangkap Xiao Yan. Tapi Xiao Yan sudah melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui. Pria tua berambut merah itu melaporkan berita dari Dizu secara detail. "Kamu bilang dia kabur. 5 anggota klan Soul Demon gagal menangkapnya?" tanya pria parubaya berambut merah itu. "Ya," pria tua berambut merah itu menjawab.
Seorang pria kecil di tahap pertengahan Kaisar Petarung Bintang 1. Jika dia bisa keluar dari reruntuhan kuno sendirian, dia pasti mendapatkan sesuatu. Dan dia dapat melarikan diri dari tangan 5 iblis jiwa. Itu tidak mudah. Lewati perintah. Di wilayah Dizu cari keberadaan Xiaoyan ini dengan segenap kekuatan kita. Dan kita harus menemukan orang ini. Ya, jawab lelaki tua berambut merah itu. Dan hendak berbalik dan keluar. Tunggu. Di mana Nona? Ku dengar dia lari diam-diam. Pria parubaya berambut merah itu memanggil untuk menghentikan pria tua berambut merah yang hendak pergi. Ini, Nona ingin keluar. Kita tidak bisa berhenti. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba merendahkan suaranya. Menyelinap saat ini. Dia pasti pergi ke Dizu. Menurut emosinya. Jika dia berkonflik dengan roh iblis. Jika Nona memiliki kesalahan, aku akan bertanya padamu. Beritahu aku. Sekali jika kamu menemukan Nona, lakukan yang terbaik untuk melindungi Nona dan bawa kembali padaku. Penyihir kecil ini, pria parubaya berambut merah itu terlihat serius. Tapi meski nadanya keras, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sayang di hatinya. Ya, pria tua berambut merah itu berbalik dan pergi lagi. Kakak, suara seperti lonceng yang renyah terdengar. Bukan King Muer, siapa itu? Wajah pria parubaya berambut merah itu rileks. Dan pria tua berambut merah itu diam-diam menghela nafas panjang. Mengapa kamu berbicara buruk tentang aku di belakangku? King Muer memiringkan kepalanya dan bertanya pada lelaki tua berambut merah itu sambil mengangguk. Pria tua berambut merah itu jelas sangat takut pada penyihir kecil itu. Dan buru-buru mundur selangkah. Beraninya aku. Oke, kenapa kamu tidak menyelinap keluar saja tanpa mendengarkan panggilan? Nah, mengapa kamu begitu patuh kali ini? Dan kembali sendiri. Pria parubaya berambut merah itu membebaskan pria tua berambut merah itu. Dan pria tua berambut merah itu bergegas pergi. Kemudian King Muer berbalik dan berlari ke pria parubaya berambut merah dengan langkah kecil. Dan mengguncang lengan pria parubaya berambut merah itu. Aku selalu sangat patuh. Kakak, lihat. Apa ini? Kata setelah selesai. Dia mengeluarkan inti sihir di tangannya. Yang merupakan inti sihir dari monster bintang 5 yang dia bunuh di Dimai sebelumnya. Dari mana asalnya? Pria parubaya berambut merah itu bertanya. Tentu saja aku mendapatkannya dengan membunuh monster bintang 5. Apakah menurutmu aku mengambilnya? King Muer berkata dengan bangga. Bagaimana kabar adikmu? Hehe. Luar biasa. Kamu yang terbaik. Ayo. Pria parubaya berambut merah itu menggoda adik perempuannya. Ayo. Kamu tahu bagaimana menggodaku? King Muer cemberut pada kakaknya. Ngomong-ngomong, kakak, kali ini aku membawa seseorang. Apakah menurutmu itu aneh? Orang ini pertama kali mengatakan bahwa dia tersesat. Dan dia tidak tahu dari cabang mana dia berasal. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kita adalah anggota klan iblis darah, dia bersikeras bertemu patriark. Ditangkap oleh saya. King Muer membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tatapan serius. Oh, bukankah dia mengatakan ada apa denganku? Siapa nama anak ini? Pria parubaya berambut merah itu menjadi tertarik. Namanya Yan Xiao. Dan dia bilang dia punya sesuatu yang penting. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Dan dia berkata bahwa dia tidak akan memberitahu kecuali dia melihat patriark. Aku tidak percaya. Kurasa itu mata-mata lain dari klan lain. King Mu berkata dengan tatapan yang sangat mendalam. Yan Xiao, Xiao Yan. King Haoran memiliki tebakan di dalam hatinya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, King Muer melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, dia ingin aku memberitahumu 3 kata. Mengatakan bahwa selama kamu mendengar 3 kata ini, kamu pasti akan bertemu dengannya. Itu cukup misterius. King Muer mengingat Xiao Yan saat ini. Ingin dia menyampaikan 3 kata itu. Dan dengan cepat menambahkan. Pria parubaya berambut merah itu mengerutkan kening. 3 kata. Apa 3 kata itu? Rasa ingin tahu muncul di hatinya. King Xuantian. Itu benar. Itu King Xuantian. King Muer akhirnya ingat 3 kata ini. Otak pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba meledak. Dan dia menekan bahu King Muer dengan kedua tangan. Matanya tertuju pada King Muer. Dan napasnya tidak rata. Apa katamu?
Katakan lagi. Petik 2. King Muer tercengang dengan penampilan kakaknya. Dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Jadi dia berkata dengan malu-malu, King Xuantian, saudara, ada apa denganmu? Pemuda itu segera menyadarinya kesalahan, menenangkan dirinya, dan bertanya pada King Muer, di mana orang ini sekarang? Aku meminta King Xiong untuk menahannya di penginapan. King Muer menjawab dengan lemah. Ayo, pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba berteriak keras. Pria tua berambut merah di luar halaman segera berlari masuk. Beri aku perintah. Semua tetua dan kapten, pergi ke penginapan dan tunggu perintah. Ya, Muer, cepat bawa saudara untuk melihat orang ini. Pria parubaya berambut merah itu mengambil tangan King Muer dan berjalan keluar. Saudaraku, siapa dia? Kamu benar-benar pergi menemuinya setelah mendengar 3 kata itu. King Muer bertanya pada kakaknya dengan bingung. Jangan tanya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata pria parubaya berambut merah itu kepada saudara perempuannya dengan serius. Melihat wajah serius kakaknya, King Muer tidak berani berkata apa-apa lagi, dan berjalan menuju penginapan bersama kakaknya. Tak lama kemudian, kedua kakak beradik itu datang ke penginapan. Saat ini sudah banyak orang yang menunggu di sana, dan tidak ada yang lebih rendah dari Dohudi bintang 4. Pemilik penginapan secara alami juga anggota klan iblis darah. Tetapi pangkatnya tidak tinggi melihat kakak laki-laki klan berkumpul di penginapan. Dan patriark secara pribadi datang. Dia tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Kakinya gemetar tanpa henti. Pria parubaya berambut merah memandang pemilik penginapan dan bertanya, siapa pelanggan di toko? Pemilik penginapan buru-buru menjawab, bisnis tidak baik. Hanya pasangan muda yang baru saja tiba. Pergi dan dapatkan hadiah 100 koin pola naga. Ini bukan urusanmu di sini. Pemilik penginapan dengan cepat berlutut dan bersujud. Terima kasih patriark. 100 koin pola naga bernilai 10.000 koin emas. Penginapan ini tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu setahun. Pria parubaya berambut merah itu melirik ke semua orang dan memerintahkan dengan penuh semangat dengan wajah serius. Semua orang mengelilingi tempat ini dan tidak ada makhluk hidup yang boleh mendekat. Siapapun yang melanggar aturan akan dibunuh. Kemudian dia menoleh dan berkata kepada King Muer bahwa aku menemuinya. Semua orang yang hadir saling memandang untuk beberapa alasan, tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Lokasi yang harus dicapai benar-benar mengelilingi rumah di depan aku. King Muer memimpin kakaknya menuju kamar Xiaoyan. Saat ini di kamar Xiaoyan, Xiaoqi dalam keadaan panik. Dia merasa ada banyak pria kuat yang datang dari luar ruangan. Aura pria kuat ini begitu kuat sehingga dia jarang melihatnya dalam hidupnya. Xiaoyan secara alami merasakannya juga, dan akhirnya menetap di dalam hatinya. Akhirnya di sini. Kemudian dewa tua itu menutup matanya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar pintu, diikuti dengan ketukan di pintu. Silakan masuk. Xiaoyan membuka matanya dan menyapa dengan tenang. Pintu terbuka, dan pria parubaya berambut merah dan King Muer masuk. Sementara King Xiong yang menjaga pintu berbalik dan turun. Begitu pria parubaya berambut merah memasuki ruangan, dia melihat ke atas dan ke bawah ke Xiaoyan di depannya, lalu menoleh untuk melihat Xiaoqi, dan kemudian mengepalkan tinjunya ke Xiaoyan, adik laki-laki. Tetapi Anda ingin melihat saya?